Hai sahabat BC, kembali lagi dalam segmen Bisikin, Bincang Informasi Terkini. Bersama saya, Ria Alwali Rismaya. Kali ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa. Bang Amin, everybody itu. Oke, sedikit informasi, Bang Amin ini adalah pegawai Bea Cukai. Dan kalau misalnya ada mom influencer, ada beauty influencer, saya menyebutnya ekspor influencer. Oke, Bang Amin apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya, Bang ya. Kalau misalnya bertanya-tanya tentang ekspor, sebenarnya ekspor sendiri apa sih menurut Bang Amin? Ya, ekspor itu kalau kita sebagai orang bea cukai kan secara undang-undang ya, kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabea. Jadi kalau kita menjual, mengirim barang apapun itu dari Indonesia ke luar negeri itu dinamakan dengan ekspor. Oke, misalnya nih saya punya usaha, misalnya usaha keripik lah ya disebutnya. Gimana sih caranya biar saya bisa ekspor? Kalau keripik, ya sebenarnya kan kalau kita mau jualan, yang pertama ada produknya, keripik tadi. Terus yang kedua adalah ada pembelinya. Kalau ada pembelinya berarti kita tinggal mencari pembeli di luar negeri. Tapi nggak sesimpel itu ternyata ekspor. Ada batasan-batasan khusus yang harus kita patuhi karena ini jualan Indonesia dengan negara lain ya. Jadi nggak kayak di Indonesia jualan Jakarta sama Bandung, Jakarta sama yang mana gitu. Enggak. Kita jualan dari Indonesia dengan negara lain sehingga ada hal-hal yang harus kita patuhi termasuk bahwa keripik ini aman dikonsumsi, terus kemudian sehat, terus mengandung nilai gizi, ada expired date-nya dan sebagainya. Itu harus jelas dan clear sehingga pembeli di luar negeri nanti akan tahu nih kualitas dari produk yang mereka akan konsumsi nanti. Itu yang penting. Oke, nah apa aja sih larangan dan pembatasan dalam ekspor itu, Bang? Kalau larangan dan pembatasan memang sangat dinamis. Kalau menurut saya secara pribadi, ada namanya Permendak 18 2021 itu secara jelas disebutkan list barang-barang atau komoditis yang dilarang ataupun dibatasi untuk ekspor. Itu memang tujuannya secara spesifik adalah untuk melindungi komoditas Indonesia atau komoditas luar negeri agar tidak masuk secara bebas ke Indonesia. Contoh misalnya kayak produk-produk bahan pokok gitu. Itu kan dibatasi karena untuk melindungi pasokan dalam negeri dulu. Jadi jangan dijual dulu tapi di Indonesia kekurangan kan gitu. Itu baru kita batasi. Itu sih terkait larangan dan pembatasan secara spesifik memang diatur di undang-undang atau peraturan Kementerian Perdagangan. Oke, jadi di notes ya teman-teman, kalau kita mau ekspor tuh ternyata nggak cuma bea cukai aja, ada aturan dari pemerintah yang lain ya. Gitu. Nah, saya ini ada kemarin membaca artikel nih, ternyata ada yang ekspor cicak gitu kan. Beneran tuh Kak? Bener, nanti editor tolong masukin ya, kita di sini atau di sini, ya ekspor cicak ke Hong Kong dan Cina gitu kan. Dan ternyata di sana tuh dijualnya mahal. Bener. Terus ada juga waktu pandemi kemarin ada ekspor tanaman hias waktu kan lah booming-boomingnya gitu kan. Undur-undur bisa kan? Oh bisa banget ya Mas Iwan ya. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita kan mau ekspor ibaratnya flora dan fauna, apakah ada izin kemana dulu gitu? Iya. Jadi yang cicak tadi saya tertarik sekali karena itu menggambarkan bahwa semua hal sejauh itu tidak dilarang dan dibatasi bisa banget diekspor ya. Cicak yang kering yang kita mungkin bisa temui dimanapun itu laku di luar negeri dan harganya lumayan juga. Ada lagi cerita kayak tempe itu yang buat ngayak beras di Indonesia itu mungkin dijual di pasar dengan harga yang ya relatif sangat murah sekali. Tapi di luar negeri kayak di US, di UK itu jadi hiasan dinding yang harganya up to 1 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dan luar biasa sekali. Itu potensi-potensi komoditas dan produk Indonesia yang bisa kita jual ke luar negeri. Terus tadi yang tanaman, terus flora dan sebagainya, tetap ada regulasi secara spesifiknya. Jadi kalau kita bicara ekspor, masing-masing produk dan komoditas itu ada regulasi yang mengatur ya. Makanan minuman ada sendiri, flora dan fauna ada sendiri, terus kemudian produk furniture ada sendiri dan sebagainya. Itu teman-teman sebagai UMKM yang akan mengekspor produk tersebut harus tahu. Kalau flora fauna biasanya kita ke karantina tumbuhan dulu untuk kita cek bahwa tumbuhan ini sehat nih. Baru kalau udah sehat ada kalau kita sebutnya Phyto Certificates dari karantina pertanian atau karantina tumbuhan baru bisa diekspor. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Itu yang belakang juga bisa diekspor tuh. Pohon kurma. Pohon kurma ya luar biasa ya di sini ya. Vibes-nya pantai ya. Gitu. Nah, misalnya nih kan saya udah punya usaha kayak yang keripik tadi. Ada nggak sih tips-tips mendapatkan buyer dari luar negeri? Ya, jadi mendapatkan buyer sebenarnya nggak jauh beda dengan teman-teman yang jualan lokal pun sama. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan pembeli. Yang pertama kalau kita sebelumnya yang zaman sekarang itu beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu itu
teman-teman kalau mau nyari buyer itu harus datang secara langsung ke luar negeri. Atau kalau ada expo di Indonesia, mereka harus datang ke Jakarta untuk dapat ketemu langsung dengan buyer. Kalau sekarang digitalize di era yang digital sekarang, sangat mudah sekali. Ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman bisa masuk marketplace. Di lokal kan mungkin ada nama marketplace lokal. Internasional juga ada. Kalau kita bisa sebut ada Alibaba, ada Amazon, dan ada marketplace yang memang segmentasinya by commodities. Jadi furniture sendiri ada, itu global. Jadi dari sana teman-teman bisa listing komoditas atau produknya sehingga dapat buyer dari sana. Ada lagi yang B2B market juga ada. Kalau barangnya bukan produk langsung end user yang make, mereka bisa ada namanya Go Forward. Jadi memang kumpulan teman-teman buyer dan supplier ada di sana, around the world. Jadi sangat banyak sekali pintunya. Terus ada lagi satu yang saya sering share ke teman-teman, website sebenarnya. Website itu kalau kita mau nyari barang nih ya, misalkan, kita sebagai supplier nih, kita penjual, nyari pembeli. Kita googling misalkan, gampang-gampang googling aja. Pembeli kopi dari Amerika. Nanti akan muncul kan website-website pembeli-pembeli itu. Kalau dibalik, mindsetnya kita balik, pembeli itu kalau nyari kopi juga googling misalkan. Mereka mungkin googling. Jadi coffee supplier in Indonesia. Kalau kita punya website, maka kita akan ditemukan oleh buyer. Jadi nggak kita mencari saja, tapi bisa jadi kita ditemukan oleh buyer dengan adanya website. Jadi sangat mudah sekali sekarang. Apalagi di era digitalisasi betul, kayak gitu ya. Betul sekali. Benar. Nah, Bang Amin nih, kan tadi kan saya udah punya nih produk keripik Mpok Yaya, kan. Kalau misalnya nih saya nih lihat-lihat success story itu jadi terinspirasi. Tapi saya nggak tahu nih mau ekspor apa kan karena saya nggak punya produk nih. Gimana sih mungkin ada tips-tips dari Bang Amin? Ya, ternyata memang ekspor itu nggak harus punya produk sebenarnya. Karena secara teknis ekspor kan ada eksportir produsen, ada eksportir non produsen. Yang non produsen ini memang dia bukan produsen sendiri, dia tidak punya barang, tapi mereka mencari barang untuk dieksporkan. Kita sering menemui bahwa banyak petani-petani di Indonesia, banyak pengrajin di Indonesia yang mungkin secara kapasitas mereka nggak bisa ngekspor sendiri ya. Itu banyak sekali. Dan itu tugas kita sebagai anak muda, millennials, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin punya kapasitas digital, punya pengetahuan yang lebih untuk membantu mereka ngeksporin. Nah, mereka juga bisa berdiri sebagai perusahaan untuk ngeksporin produk-produk kerajinan, pertanian. Jadi, singkatnya adalah teman-teman yang mau berangkat untuk ekspor tidak harus membeli komoditas dulu. Bisa dimulai dengan mencari supply-nya dulu. Siapa nih, misalkan di sekitar saya banyak pengrajin furniture misalkan. Tapi ya jualannya sepi gitu-gitu aja. Nah, apa bisa nih diekspor nih gitu. Datang terus kemudian kenalan berapa harganya, kita cek market internasionalnya. Oh, ternyata harganya lumayan nih kalau internasional. Habis itu kita tawarkan produknya secara internasional, kita jual produknya melalui produk kita perusahaan kita gitu. Jadi itu namanya eksportir non produsen. Atau kita sering menemui di lapangan namanya trader lah, trading company. Jadi kita sebagai trader untuk barang-barangnya teman-teman produsen ini. Gitu. Dan itu sangat penting untuk Indonesia. Kita nggak bisa menuntut teman-teman petani, pengrajin bisa ngekspor, nggak bisa ya. Mereka mungkin punya mindset ya udah, gua produksi aja udah. Gitu. Yang ngejualin ya kita orang yang mungkin nggak punya produk. Gitu. Oke, nah misalnya nih kan saya nih tadi saya punya produk gitu kan, keripik Mpok Yaya. Saya itu harus kemana dulu, ke Bea Cukai dulu kah? Atau ke BPOM kah gitu kan? Ya. Atau ke Kementerian Perdagangan kah gitu? Nah, stepnya adalah ketika kita entah produsen atau non produsen, ketika sudah bertemu supplier dan produk, atau kita produsen sudah memiliki produk sebelumnya. Step selanjutnya adalah kita kalau contoh keripik nih, keripik kalau mau diekspor dengan harapan jumlahnya yang besar nantinya misalkan, kita harus melegalkan perusahaan kita dulu, entah CV lah, entah PT atau PT perorangan. Karena PT perorangan sekarang 50.000 udah bisa jadi PT dan itu bisa ngekspor. Karena syarat ekspor yang dulu ada SIUP, TDP, sekarang cuma butuh NIB saja ya. Jadi sebenarnya mudah ya? Sangat mudah sekali karena didorong, ekspor itu sangat didorong. Terus setelah punya legalitas, kita sudah punya istilahnya sudah terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia. Itu penting karena orang luar negeri tuh nggak mau beli ke perorangan karena kan rawan scam juga. Kalau kita terdaftar mungkin mereka akan lebih percaya untuk transaksi dengan kita. Betul. Terus yang kedua, kalau makanan minuman berarti kita harus bikin ya kalau ke Timur Tengah sertifikat halalnya kita harus urus. Terus kemudian kalau di lokal Badan POM itu bukan syarat ekspor. Badan POM itu syarat edar lokal. Tapi dengan adanya Badan POM kita bisa mengetahui nih ingredients-nya apa secara spesifik, terus kemudian expired date-nya apa secara spesifik, terus kalau misalkan
makanan minumannya itu perlu diolah atau diseduh. Saran penyajian Syarat gitu penyajian juga ada. Itu lebih oke di mata pembeli di luar negeri. Terus ya itu legalitas dari sisi subjek dan objeknya. Terus kemudian yang terakhir adalah negara tujuan. Berbeda-beda juga. Misalnya kita mau ekspor ke Timur Tengah dengan ekspor ke Amerika, syaratnya berbeda-beda. Ke Amerika untuk makanan minuman butuh Food and Drugs Administrative (FDA). Kalau ke Timur Tengah mungkin cuma halal aja cukup. Nah, saya sering share ke teman-teman kalau ekspor untuk starting jangan jauh-jauh dulu. ASEAN dulu aja, Singapura, Malaysia, itu udah ada gap harga yang mungkin sudah bagus dan syaratnya nggak terlalu kompleks gitu. Terus sudah punya legalitas nih, subjek, objek, terus kemudian negara tujuan udah kita lengkapi misalkan. Baru promosi gitu. Setelah promosi dapat bayar, negosiasi, harga udah kebentuk, terms of payment udah ada, terms of delivery juga udah ada, baru ke bea cukai kita untuk membuat PEB. Itu bisa secara online, digital, pakai CISA, bisa langsung datang ke kantor bea terdekat, pasti dibantu. Gitu. Udah ada PEB, nanti tinggal kalau satu kontainer kita perlu sewa kontainer kan, atau cek jadwal kapal melalui forwarder namanya. Kita forwarding, nanti udah ada jadwal, kita tinggal ngirim. Sudah itu ekspor. Tuh, gampang banget kan. Jadi sebenarnya itu ekspor itu mudah. Apa guys? Mudah. Biasa gitu. Nah kalau misalnya kita jadi eksportir, ada nggak sih biaya yang perlu dikeluarkan? Biaya mungkin banyak beredar bahwa ekspor itu Rp0, nggak perlu biaya. Tapi menurut saya tetap perlu ya, karena kita membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis yang kita sangat fokuskan untuk sustainable, itu perlu ada biaya, termasuk pembuatan legalitas, terus bikin website tadi. Tapi untuk teknis ekspor sendiri, saya bisa pastikan bahwa sangat minim modalnya. Jadi kalau saya dari bea cukai, karena saya dari bea cukai, saya bisa menyampaikan ekspor itu tidak ada pungutan-pungutan negara kecuali barang-barang yang terkena bea keluar. Itu pun cuma 5 kategori doang, barang tambang, sawit, itu pun mungkin bukan segmen UMKM. Dan PPN-nya bebas 0%. Jadi memang sangat didorong untuk ekspor. Terus kemudian mungkin logistik ya. Logistik itu nanti akan lebih dalam lagi. Kita bicara fundamental, ada pengiriman. Kalau lokal kita ngirim, ongkirnya siapa yang bayar. Ekspor juga ada. Ekspor ada 3 terms of pengiriman. Jadi mulai dari pengiriman dari gudang kita ke pelabuhan, Priok misalkan. Itu siapa yang nanggung. Dari Priok ke pelabuhan pembeli atau portnya delivery itu Jepang misalkan, itu siapa yang nanggung. Dari port Jepang sampai gudangnya pembeli itu siapa yang nanggung. Nah 3 ini bisa dinegosiasikan. Jadi ada yang kita nggak perlu bayar apapun karena Ex-Works terms-nya, ada yang kita bayar sampai Tanjung Priok itu FOB terms-nya dan macam-macam. Itu nanti fundamental ekspor harus kita pelajari. Oke, kita highlight dulu ya. Kalau misalnya bea cukai tidak mengeluarkan jasa apapun nggak ada. Betul, bea cukai Rp0 ya. Rp0. Oke, siap. Nah, kalau misalnya tadi saya menjualkan keripik dari Jakarta kan, saya keripik Empok Yaya gitu ya. Nah, itu ekspornya bisa dari mana aja? Bisa. Maksudnya dari Indonesia gitu. Dari Indonesia. Mana aja. Kalau keripik kan mungkin retail products, makanan minuman yang retail kan. Itu mungkin bisa lebih mudah ya, karena di bea cukai itu ada yang mengatur barang under 30 kilo tidak perlu bikin PEB dan tidak sekompleks teman-teman yang harus ke pelabuhan. Kita bisa ngirim, mungkin ya kita bisa ke Pos Indonesia. Jadi kayak ngirim barang biasa aja, Pak saya mau ngirim barang keripik Empok Yaya nih, berapa box gitu. Itu nanti diurus oleh logistiknya, Pos Indonesia dan sebagainya. Itu lebih fleksibel, sangat simpel sekali. Jadi kalau misalnya mungkin bayangan teman-teman di luar sana, ekspor harus pakai kontainer tuh salah ya? Enggak. Oke. Sepasang sepatu kita jual ke Singapura aja ekspor itu namanya. Oh iya benar juga ya, kita kan mengekspor ya, keluar dari mengeluarkan daerah barang dari pabean. daerah pabean. Oke. Yes. Nah sebenarnya kalau dari bea cukai sendiri ada layanan untuk mengatasi ekspor gitu nggak sih Bang? Secara teknis ada lah. Jadi di pelabuhan itu memang ketika kita mau ekspor maka ada layanan untuk ekspor itu sendiri, bikin PEB dan layanan-layanan tertentu dari kepabeanan cukai di port misalnya di Tanjung Priok. Sebelumnya pun ada klinik ekspor namanya. Jadi kalau teman-teman mau belajar atau mau konsultasi terkait ekspor, ada klinik ekspor terkait kepabeanan ada di sana. Jadi teman-teman bisa datang ke kantor pabean terdekat, bisa berkonsultasi di sana, bisa ngobrol di sana dan sangat terbuka sekali, siapapun akan diterima. Karena memang ekspor ini apalagi UMKM menjadi program strategisnya Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Jadi pasti didorong kok. Jadi nggak usah takut. Betul. Nanti ketemu Yaya pakai seragam itu jangan takut. Gitu ya. Apa itu Kak? berubah ya. Aku berubah jadi pegawai bea cukai. Sering. Editor susah ya. Ngasih PR kali editor.
Oke, ternyata di setiap kantor bea cukai itu terdapat klinik Klinik ekspor ekspor. dan kita semuanya tuh boleh kok mau Boleh main-main, mau cerita curhat ngobrol. tentang usahanya gimana sih Ya, caranya. itu boleh, Kak. Oh, jangan ya. Nanti susah gitu ya. Nah, Iya. terus nih kalau misalnya dari Bang Amin sendiri ada nggak sih tips buat kita nih para pengusaha yang mau ekspor? Apa aja sih tips-tipsnya? Kalau tips sih yang paling krusial adalah kualitas. Jadi ekspor ini kan nggak cuma kita nyari cuan doang ke luar negeri, tapi menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki produk yang bisa bersaing secara internasional. Itu yang paling penting. Kalau makanan minuman contohnya kita jual ke luar negeri, tapi ternyata di sana itu rasanya nggak enak. Kalau rasa selera lah. Misalkan dia bikin kita sakit perut, ya kan secara kualitas berarti kan buruk. Itu memperburuk nama Indonesia juga, citra Indonesia. Jadi menurut saya yang paling krusial adalah kualitasnya dulu. Dengan cara apa? Kita sertifikasikan. Misalkan kalau lokal kan ada Badan POM bahwa ini sudah clear bahwa sehat sekali untuk dikonsumsi, ada expired date-nya, cara pengonsumsinya juga jelas dan sebagainya. Pengemasannya juga mungkin diperhatikan. Pengemasannya diperhatikan itu juga penting. Biar nyampe sana, misalnya ekspor kerupuk nih nyampe sana ternyata udah tinggal angin semua, ya, udah kayak kan gitu. susah ya. Susah ya, alat ya gitu. Yang pertama kualitas, terus yang kedua adalah kita harus tahu kuantitas yang bisa kita suplai. Jangan misalkan ada pembelian 100 ton, tapi seminggu Mpok Yaya cuma bikin berapa? 10 kilo misalkan. Diterima-terima aja ya jangan. Kita harus melihat kapasitas kita mampu berapa kilo dalam satu minggu, 1 bulan gitu. Kita harus tahu. Karena kalau sekali kita nggak bisa mencukupi, nanti ya mungkin dia akan pergi ke tempat lain. Terus yang ketiga sustainability kalau menurut saya. Jadi keberlanjutan itu penting. Jangan sekali ekspor udah nggak repeat order lagi nggak. Kalau bisa kita maintain pembelinya sehingga mereka tertarik dengan kita dengan cara yang macam-macam kan. Kita nggak harus ngomongin bisnis terus, kita bisa ngobrol secara friendly, kita ngobrolin banyak hal. Itu terjadi. Banyak teman-teman yang akhirnya deket dengan buyernya, itu akhirnya dia panjang umur dengan buyernya, dia bisa bertransaksi lama sekali. Gitu, keren banget ya. Ternyata kalau misalnya kita tuh mau gitu ya, misalnya mengupayakan dari Badan POM-nya atau dengan izin-izin kementerian yang lain, kita tuh bisa ekspor kok gitu ya sebenarnya. Oke, nah dari pengalaman Bang Amin sendiri, pernah nggak sih dapat spill cuan gitu kan dari ekspor tuh kira-kira berapa sih gitu? Ya, saya juga aktif mengedukasi teman-teman UMKM untuk ekspor. Ya memang sebagian orang menyepakati bahwa cuannya ekspor itu gede, tapi di sisi lain saya tidak seringkali meng-highlight itu karena yang paling penting adalah ya tadi persaingan dagang Indonesia itu sangat lebih penting daripada kita nyari cuan doang. Tapi cuan juga pentingnya. Istilahnya gini, harga komoditis dan produk itu up and down. Jadi nggak bisa stabil, harga luar negeri pasti lebih tinggi daripada harga lokal. Enggak, belum tentu. Tahun lalu harga kopi lebih tinggi lokal daripada ekspor. Gitu. Itu yang teman-teman harus pahami. Tapi yang kalau saya bisa sampaikan, memang karena ada conversion rate kan, jadi dolar ke rupiah misalnya. Itu yang menjadi ada gap bahwa kalau kita jualan ekspor ada potensi cuannya lebih banyak. Dan itu terjadi. Teman-teman salah satu yang tertarik ekspor ya karena cuannya tadi. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau ekspor ada nih bisa menghasilkan cuan yang bombastis, fantastis gitu ya. Iya pasti. Gitu Bahkan ada yang harga 2 kali lipat gitu. Ada yang 2 kali lipat dari harga lokal ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bahkan ya kayak tampah tadi, tampah yang buat itu yang di sini paling berapa ribu doang, 100.000. Ada juga tuh yang tas sayur kayak dulu ibu-ibu, tau gak sih Mas? Iya, yang dari Anyaman itu. Oh iya, Anyaman bambu, Anyaman. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Anyaman tuh kalau di sini paling cuma berapa puluh ribu, di sana udah sampai jutaan gitu ya. Iya, kalau produk kerajinan furniture itu memang harganya bisa sangat fantastis sekali. Karena orang luar negeri sangat meng-appreciate seni kan, karya seni itu sangat appreciate. Seni. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya, kita mau Q-cep. Apa tuh? Harus pakai kol-kolah ya. Q-quiz cepat. Iya. Boleh. Oke. Misalnya nih saya, tapi lihat kamera ya Bang ya. Situ. Oke. Yang tengah boleh deh. Oke. Gitu, harus fokus ya. Misalnya saya tanya biru atau pink, jawabnya pink gitu ya. Jangan orange gitu ya. Berarti itu nggak fokus, oke? Langsung ya? Langsung spontan kan. Oke. Spontan. Boleh. Seru ya? Ya, seru kan? Seru. Hostnya saya. Oke. Misalnya ya, kopi atau teh? Kopi. Ekspor atau impor? Ekspor dong. Bayar atau gratis? Gratis. Cuan atau buntung? Cuan. Taat atau rebel? Taat dong. Oke, teman. Kan kuis cepat, jadi cepat. Terlalu cepat kayaknya ya.
Oke, Saya takut salah jawab aja tadi. Iya, gitu kan. Oke. Nah ternyata teman-teman semuanya, Bang Eman ini adalah founder dari Explore ID. Ya. Oke, sebenarnya Explore ID ini platform untuk apa sih, Bang? Ya, Explore ID itu adalah platform edukasi dan akselerasi ekspor Indonesia. Jadi secara digital kita mengeduket masyarakat, UMKM secara gratis kepada masyarakat. Jadi teman-teman yang mau belajar, baik itu baru starting nih, baru mahasiswa yang baru lulus kuliah, yang mindset kita zaman dulu lulus kuliah kan nyari kerja nih ya. Betul. Di tempat saya, di tempat kami di Explore ID lulus kuliah mereka bisa buka lapangan kerja ya. Jadi dengan ekspor itu, dengan permintaannya sangat tinggi, mereka bisa melibatkan teman-teman di sekitarnya untuk turut serta bekerja bareng-bareng gitu. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang teman-teman yang memang ke PHK. Karena kita berdiri waktu COVID ya. Jadi pas waktu COVID itu teman-teman kesusahan nyari kerjaan, ada yang kena PHK, belajar ekspor di tempat kami. Kita menampung semuanya untuk belajar ekspor. Free. Oke, jadi Explore ID ini adalah platform yang free atau non-profit yang diprakarsai oleh Bang Amin. Betul. Sejak kapan dibentuk? Agustus 2021 tanggal 17. Keren gak tuh? Wah, jadi 17 tahun. Ya, sebagai jiwa-jiwa kemerdekaannya, Bener. iseng nih bikin Explore Iseng, ID bener, gitu ya. bener. Luar biasa. Bener lah. Kalau kayaknya iseng bikin apa? Bikin keripik. Betul. Oke, selain tadi karena misalnya pandemi COVID gitu kan, latar belakang dari Explore ID ini apa sih, Bang? Secara personal karena waktu itu COVID-19 dan kita tahu sendiri bahwa nggak tiap hari kita ke kantor dan kerja remote kita di rumah, terus kebetulan agak banyak waktu senggang, jadi apalagi tiap malam. Terus pada waktu itu juga kebetulan setelah selesai belajar tentang e-commerce dari China juga waktu itu selama 6 bulan. Jadi ketika nganggur, terus habis itu dapat opportunity pengetahuan yang lumayan dari China waktu itu, akhirnya saya menginisiasi untuk ya udahlah, saya pengen mengedukasi masyarakat secara online waktu itu. Karena dan berkahnya adalah online bisa dijangkau oleh teman-teman secara nasional. Dari mulai Sumatera sampai Papua ada semua teman-teman ya. Saya nggak menyangka juga kalau misalkan nggak pandemi mungkin ya cuma sini-sini doang kan. Kalau online bisa menjangkau sangat nasional. Bahkan luar negeri, teman-teman yang belajar di tempat kami itu ada yang mahasiswa Indonesia yang lagi di Moskow, ada yang dari Jepang, ada yang dari China, Malaysia. Itu sangat banyak. Dan mereka akhirnya kita minta tolong untuk mencarikan relasi buyer di luar negeri gitu. Jadi teman-teman Indonesia yang sedang belajar di luar negeri dan belajar ekspor di tempat kami, kita mintakan tolong buat nyariin buyer teman-teman yang lagi di Indonesia nih gitu. Dan akhirnya terhubung ekosistemnya teman-teman. Jadi saling ini ya, menguntungkan lah ya ibaratnya menguntungkan. ya. Nah, kalau misalnya kan ada banyak nih pengusaha dari Sumatera sampai Papua. Iya. Siapa aja sih yang pengusaha tersebut ditutorialin sama Mas Iman gitu? Yang misalnya nanya-nanya konsultasi. Iya, tercatat kalau kita kan ada beberapa program. Jadi Explore ID punya program kelas gratis yang memang setiap bulan kita adakan. Dan luar biasanya adalah saya juga bersyukur sekali bahwa setiap buka kelas gratis, kapasitas kan cuma 30 nih, yang daftar sampai 500 orang. Dan kita harus seleksi. Ya siapa yang paling cepat dia menjawab, siapa yang paling tepat juga dia menjawab. Kita bikin assessment soalnya. Terus kemudian kita sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun dengan alumni dari kelas gratis 615. Dari 615, alhamdulillah sudah ada 160 sekian yang ekspor. Jadi teman-teman yang alumni ini alhamdulillah mereka sukses ngekspor. Dengan devisa alhamdulillah kita juga sudah cetak 100 sekian miliar rupiah. Terus kemudian di luar itu, jadi ada dari 500 orang tadi yang nggak masuk kelas gratis, mereka tetap belajar di tempat kami. Kita sering ngadain seminar, kita sering adakan kerjasama dengan perwakilan dagang di luar negeri, pemerintah kota, pemerintah daerah. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah kota dan daerah melalui MOU secara resmi. Dan total yang sudah belajar di tempat kami seluruh Indonesia sudah ada 6.800-an orang. Lumayan besar memang. Dan harapannya adalah dengan semakin besar orang yang mau belajar ekspor, maka semakin banyak nih eksportir di Indonesia dan komoditas Indonesia semakin banyak diekspor ke seluruh dunia. Berarti Bang Amin ini bisa kita sebut sebagai suhu gitu ya? Suhu. Gitu kan ya. Itu nanti efeknya hilang. Swing gitu ya. Susah. Editornya Susah. Oke. Nah tadi kan udah banyak nih sekitar 6.000 orang yang berguru. Boleh dong spill mungkin satu success story dari pengusaha UMKM atau pengusaha yang misalnya bertanya-tanya ke Explore ID ini, Bang?
Ya, yang tadi 160 sekian itu yang tercatat. Ada banyak yang sebenarnya ekspor mereka nggak laporan ke kita ya. Jadi nggak kita catat. Kita kan catat siapa yang ekspor, apa komoditinya, kemana negaranya, berapa devisanya. Jadi berapa nilai transaksinya juga kita tercatat semua. Dan yang terakhir, saya paling senang sebelumnya ya, sebelum ada yang terakhir. Yang terakhir ada orang Jawa Timur yang tadi sebelumnya dia komoditinya adalah kopi, belajar tempat saya. Terus kemudian dia gonta-ganti komoditi karena mungkin nggak cocok ya. Jodohnya ada namanya wood pellet, dia biomass. Biomass itu mungkin akan sangat laris sekali karena energi kan, buat energi masa depan. Dan FYI dia bukan punya basic di ekspor impor dan keluarganya juga mesin lah ya, bengkel mesin gitu. Dan sampai akhirnya dia dapat kontrak 9.000 metric ton selama setahun wood pellet ke Korea Selatan. Dan sekarang udah punya pabrik. Ada di Instagram saya, silakan dicek, di follow. Silakan dicek di Bang Toro nih, ini ya muncul ya editor ya, bisa kan gitu. Sama di Ekspor ID. Sebelumnya kalau yang tadi udah kerja juga orangnya. Ada yang inspiratif juga. Ada yang baru lulus kuliah ya, baru banget lulus kuliah di Jawa Tengah, Yogyakarta kalau nggak salah. Pas temen Kak Yaya nggak tuh? Tuh, kan tadi Mpok Yaya dari Jakarta ya, terus saya aslinya dari Jogja. Loh, nggak pernah apa jadi promosi ya? Lanjut. Ya, dia 3 orang jurusan IT. Jurusannya IT, terus kemudian mereka membuat perusahaan sendiri, belajar ekspor di tempat kami, terus akhirnya mereka ekspor sampai sekarang. Jadi sustainable, udah hampir setahun lah mereka udah jalan ekspornya, dan sustainable ke Lebanon, ke Amerika mereka ekspor. Masih muda, dan akhirnya mereka mau bikin gudang sendiri, pabrik sendiri, dan mempekerjakan teman-teman di sekitarnya juga. Jadi domino efeknya lumayan luar biasa. Orang anak muda yang kita mindset dulu ya, ketika kita lulus kuliah nyari kerja, sekarang real, kita lulus kuliah bisa buka lapangan kerja. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya kita apply pekerjaan nggak dapat, kenapa nggak kita coba untuk usaha gitu ya, dan bisa ekspor nih, contohnya banyak nih. Terus keuntungan apa aja sih dari bergabung di kelas Ekspor ID ini? Ya yang pertama pasti gratis, keuntungannya dapat ilmu, dapat relasi, karena dari teman-teman yang bergabung itu pasti kita jadikan kelompok ya. Jadi yang Jakarta bergabung dengan kelompok Jakarta, mereka nanti ujung-ujungnya adalah membuat projects dan presentasi ke kita seolah-olah kita buyernya. Kita latih mereka untuk berkomunikasi dengan buyer. Ada yang bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Ada yang berbahasa Indonesia, it's okay, nggak apa-apa. Dan mereka latihan. Dan setelah lulus dari tempat kami jadi alumni itu, mereka ada yang awalnya sendirian nih berjuangin ekspor, karena berkelompok dengan teman-teman Jakarta yang lain, misalkan 5 orang, mereka bikin PT bareng-bareng juga banyak. Jadi menghubungkan teman-teman yang punya visi yang sama sehingga bisa ekspor bersama-sama. Karena tahu sendiri kalau kita berjuang sendiri kan nggak enak. Kalau bareng-bareng bisa lebih gampang. Asik. Gitu. Kalau bisa bersama-sama kenapa harus sendirian? Iya, gitu kan. Wah, ternyata kita udah di segmen terakhir nih. Mungkin dari Bang Amin ada closing statement nggak nih, Bang? Baik, terima kasih Yaya. Sebelumnya terima kasih undangannya ya. Terus terkait dengan closing statement mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Tadi kita bahas terkait ekspor. Ekspor itu mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Baru lulus kuliah, ibu rumah tangga, siapapun bisa ekspor. Cuman ada hal yang harus dipahami dan dipatuhi, karena ekspor ini kan perdagangan antar negara tadi yang kita sampaikan. Mungkin banyak sekali case-case di lapangan yang kita temui, ada yang mungkin ada masalah di lapangan dan sebagainya. Yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita mengetahui fundamentalnya, peraturannya, bagaimana praktik di lapangan yang kita seharusnya lancar-lancar saja ekspornya gitu. Jadi highlight-nya adalah kita harus tahu peraturan, kita harus tahu fundamental sebelum kita melakukan kegiatan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang mau belajar ekspor, terus kemudian akhirnya sukses untuk ekspor, jangan lupa memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu prinsip kami juga di Ekspor ID, bahwa kita mengetahui prinsip dasar ekspor, teknis ekspor melalui kepabeanan cukai, kita membagikan itu secara free. Dan harapannya banyak sekali teman-teman nanti yang di lapangan juga berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya terkait dengan ekspor, sehingga ekspor Indonesia akan semakin meningkat. Terus harapan Indonesia Emas 2045 nantinya sebagai Indonesia menjadi poros ekonomi dunia nanti akan tercapai. Gitu kira-kira. Luar biasa ya Bang Amin ini. Ya kan guys, sebenarnya ekspor itu mudah kalau kita tuh tahu prosedurnya, alurnya dan ketentuan yang lain gitu. Bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut mungkin bisa nih langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Oke, terima kasih Bang Amin udah mau datang ke podcast kita.